Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat pagi. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Dan ya, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Amin, selesai. Terima kasih ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai routing protokol BGP ya. Coba saya share dulu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai routing protokol BGP ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar OSPF. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti bisa memahami konsep BGP, mengklasifikasikan jenis routing dinamis BGP, mengeksplorasi langkah konfigurasi, melakukan konfigurasi, menguji hasil konfigurasi, dan membuat laporan ya. Itu. Nah, ini masih ingat nggak kemarin materi tentang OSPF dan wildcard? Ada yang mau coba menjawab? OSPF itu apa? Kepanjangannya OSPF apa? Masih ingat nggak? Siapa coba? OSPF. Ada yang mau jawab? Lupa? Open source. Lupa, Pak. Open Shortest Path First ya, jadi protokol yang menggunakan jalur paling cepat, yang paling sepi, yang paling bisa dijangkau untuk mengirimkan paket data. Nah, seperti itu. Nah, baik. Nah, ini kemarin kayak gini nih, OSPF ya. Nah, jadi dia harus menggunakan area 0 dan area 1. Jadi OSPF itu butuh area-area ya. Tiap router dipisahkan menjadi beberapa area ya. Seperti itu. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan. Ya, oke. Baik. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai BGP. Apa itu BGP? Ya. Sekilas, jadi BGP itu adalah Border Gateway Protocol, sebuah routing protokol yang digunakan oleh perusahaan besar ya, seperti ISP, perusahaan telekomunikasi ya, komunikasi, di mana mereka mengelola begitu banyak router di dalam perusahaan mereka yang tersebar di seluruh area kerja mereka ya. Nah, tentunya itu ketika router-router tersebut ingin berhubungan dengan komputer lain, dengan perusahaan lain, maka dia butuh yang namanya satu router untuk bisa mewakili router-router yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya BGP ya. Nah, dalam BGP itu ada AS number ya. Tiap BGP punya AS number yang berbeda. Tiap perusahaan dia memiliki AS number, autonomous system number, yang berbeda satu dengan perusahaan yang lain. Nah, masalah hari ini adalah yang akan kita bahas adalah bagaimana menghubungkan router-router yang berbeda AS numbernya menggunakan routing BGP. Nah, caranya bagaimana itu? Nah, nanti di materi ada. Berikutnya, nah, bagaimana jika router-router itu ya, router-router yang terhubung di sini itu menggunakan protokol yang berbeda. Ada EGRP, ada RIP, ada OSPF. Nah, di sini bagaimana cara menyambungnya? Yang tengah ini pakai apa? Apakah ikut OSPF, apakah ikut RIP, ataukah ikut EGRP saja? Nah, hari ini kita akan bahas materi itu ya. Baik, nah berikutnya sekilas mengenai langkah konfigurasi untuk BGP. Nah, jadi pada intinya BGP adalah perintahnya hampir mirip, hampir sama seperti routing protokol yang lain ya. Kita cukup memanggil perintah dengan router spasi BGP spasi AS numbernya, AS number router tersebut
Kalau di sini router 1, router 0, dia sudah memiliki AS number 100 ya, dari perusahaan menentukan AS numbernya 100, maka kita harus memasukkan AS numbernya 100 di sini. Oke? Nah, kemudian setelah itu ditentukan yang namanya neckbore-nya. Neckbore itu adalah IP address router yang bersebelahan, tetanggaan ya. Jadi harus tahu IP-nya router sebelah itu berapa ya. Dan juga harus tahu AS number-nya di router sebelah itu berapa AS number-nya ya. Kemudian dimasukkan di sini dengan perintah neckbore spasi IP address-nya router sebelah spasi remote AS-nya spasi nomornya berapa ya. Ya, ini settingan untuk router 0. Jadi dia harus tahu informasi di router sebelahnya atau router tetangganya, yaitu IP address dan AS number-nya. Untuk semua materi itu sudah Pak Kusuma taruh di Schoology. Seperti biasa nanti kalian bagi menjadi 3 kelompok ya. Kalian nanti diskusi, cari jawaban dari permasalahan yang ada di materi di Schoology tersebut. Kalian bisa ngobrol gunakan WhatsApp. Kemudian nanti setelah selesai nanti kalian presentasi ya. Untuk hari ini bagi yang berani presentasi, berani berbicara di depan forum, nanti Pak Kusuma kasih tambahan poin 2 poin di nilainya, atau 20 di nilai hariannya. Wah, setuju ya? Mau ya? Baik. Nah, baik. Oke. Kita off dulu dari meeting. Nanti kita kembali lagi 60 menit lah, 60 menit lagi silakan diskusi lewat WA sesuai dengan grup yang sudah dibentuk kemarin. Kemudian nanti kalian kita kembali ke sini dengan hasil diskusinya dan presentasi. Oke? Ya, silakan bisa off dan presentasi. Selamat belajar. Baik, langsung saja kita bahas materi yang sudah kalian kerjakan tadi. Untuk kesempatan pertama silahkan dari kelompok 1 dibacakan hasil pembahasan sama teman. Hasil diskusi routing BGP kelompok 1 bahwa langkah konfigurasi routing BGP pada topologi tersebut adalah 1. Masuk ke router 5 dengan perintah enable ya, kemudian perintah configure terminal. Baik. Oke ya, terima kasih dari kelompok 1 Mas siapa tuh, Ergian ya. Itu kan tadi ini ya, 3 router kemudian disetting menjadi BGP, semuanya pakai BGP. Jadi pada intinya misalnya router kelima nih, router 5 ini dia harus disetting BGP, AS numbernya adalah 65100. Nah, berarti dia harus disetting dulu perintahnya, router spasi BGP spasi 65100 ya. Silakan, ada yang mau menanggapi dari tim lain, mungkin dari kelompok lain. Jawaban dari Mas R. Gianto Putro sudah dicoba tadi ya di Cisco pakai tracer ya. Oke, baik ya, sip. Bagus Mas RG. Nah, tadi di lembar kerjanya kan seperti ini tuh sebetulnya. Ini bisa dilihat gitu, pada intinya seperti itu. Baik, terima kasih Mas siapa tadi, Egu ya, luar biasa jawabannya. Kita akhiri. Adakah yang mau disampaikan dari hasil diskusi tadi? Mungkin ada yang menemui masalah, kendala, atau mau memberi masukan? Silakan. Itu udah paham semua ya? Oke, sudah paham, alhamdulillah. Udah bisa routing BGP. Nambah lagi nih ilmu kalian ya. Nah, nanti dari routing BGP ini sebetulnya kalau kalian bisa belajar BGP itu kunci. Jadi contoh misalnya perusahaan telekomunikasi A
dia kalau tidak ada router BGP ini, tidak ada routing BGP, routing distribusi, itu nanti tidak akan bisa terhubung ke router perusahaan telekomunikasi B perusahaan. Nah, kalau kalian bisa menguasai settingnya dengan baik, benar, nah nanti di perusahaan kalian bisa dapat uang banyak dari keterampilan keahlian ini, ya. Semoga saja bisa digunakan di. Oh ya, nanti tinggal mengerjakan tugas mandiri yang ada di psikologi. Dengar kesimpulan dari kelompok 3 dulu. Kesimpulan belajarnya bahwa protokol BGP dapat menghubungkan beberapa router yang Ini kalau nggak ada penghubungnya nggak bisa connect mereka. Ya, kalau dia merupakan laut ya pakai jembatan. Kalau Baik, sebelum pulang kita doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Minggu depan kita belajar firewall, ya. Firewall itu lebih canggih lagi, ya. Bagaimana memblokir akses internet pakainya firewall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.